respect, intimacy. uh, Maksudnya si Capricorn ini bisa tentang itu, shared finances, partner business partner, property, aset, pajak, partner resources ya. Karena dia di rumah ke-8 di Gemini ini, di Gemini season ini. Dan Sagittarius adalah di relationship kita. Nah, the stars. Jadi klarifikasi dari the stars ini adalah tentang merging seks dan hubungan relationship kita, entah itu business partner atau marriage kontrak ya, yang kalian mikir di sini tentang soulmate, destiny gitu loh ceritanya. Dan tetap Eight of Wands masih kebalik, tidak ada perubahan, tidak ada travel, tidak ada komunikasi. Semuanya hanya masih dalam batin, dalam angan-angan, masih mimpi. Kenapa? The stars gitu kan, wish fulfillment, hope. Kalian masih berharap, kita masih berharap, kita punya harapan. Kenapa nggak jadi harapan sih? Kenapa kita selalu terus berharap? Kenapa nggak kita yang bisa, kalau kita bisa menjadi harapan? Kenapa kita harus berharap? Do it. Gitu maksudnya. Gue mau klarifikasi. Balik semuanya sih. Gue balikin. Four of Wands ya. Apa nih? Kemapanan, stabilitas, perayaan. Apa yang mesti dirayakan? Four of Wands. Four of Pentacles, Seven of Pentacles, Strength, Page of Cups, under the deck, Page of Cups. Yang sekarang nih ya, ini center readingnya kita ya. Apa sih ini 4 kayu ini, apa sih fondasinya? Four of Pentacles, Seven of Pentacles, empat tambah 7 aja udah 11 artinya 2. Two of Pentacles artinya ini kita lagi juggling, kita lagi menimbang-nimbang, atau kita lagi ya mencari balance antara dua hal, dua kondisi, dua kerjaan, atau ya bisa personal ya. Tapi yang jelas ini untuk kita lagi mencari suatu kemapanan, stabilitas, fondasi kita, fokusnya kita lagi di situ. Antara letting go ya, antara kita lagi dalam transisi, antara menunggu result dari yang kemarin kita sudah kerjakan ya, dan melepaskannya. Karena four of coins itu kita holding on it gitu. Kita belum mampu merelakan atau melepaskannya gitu. Sedangkan kalau 7 koin itu kan kita lagi menanti result atau fruits dari apa yang sudah kita tanamkan, apa yang sudah kita usahakan dan upayakan gitu. Dan the strength
ya, kita diminta untuk kuat. Dan the strength itu energi Leo. Leo dibuat Scorp itu ada di Scorp karir, masalah karir. Kita lagi transisi karir nih kayaknya. Ini fokusnya kita di karir untuk suatu kemapanan, untuk fondasi kita ya kan. Kalau nggak gimana kita biayain hidup ya kan. Karir, public image, reputasi, status sosial ya, kita lagi fokus di situ. Namanya juga fondasi. Saturn juga sekarang udah balik ke Capricorn ya. Saturn lagi di Capricorn dan direct, bukan retrograde sekarang sampai September akhir ya. September akhir di Capricorn, sampai September akhir apa November gitu di Capricorn itu direct. Abis itu baru dia akan retrograde lagi. Di Aquarius. Abis itu dia direct lanjut di Aquarius dan bakalan lama. Artinya kalau Saturn di Capricorn itu yaitu dia mau yang grounded dan self discipline ya. Jadi itu bekerja kerja. It's all about, ini lebih ke untuk material positions ya. Itu Leo kalau di bercat kamu. Sekarang kita di Gemini, Leo ada di sedangkan dengan energinya gerhana matahari ini ya, strengthen ya, ini kita diminta untuk lebih kuat, lebih mampu lagi dalam berkomunikasi dan membuka wawasan kita dan menelaah lagi semua wawasan dan pengetahuan kita yang sudah kita pelajari sampai detik ini. Dan itu juga sangat mempengaruhi dalam karena itu apapun yang kita, pengetahuan dan wawasan kita sampai detik ini yang kita pelajarin itu semua adalah skill, keterampilan kita, dan itu semua sangat mempengaruhi dengan karir dan fondasi yang kita lagi fokuskan gitu loh ya tak. Oke, sekarang gue mau klarifikasi The Devil. Oh ya tadi energi ini ya, Page of Cups. Ini ada yang mau ngirim, ada yang mau komunikasi, ada permintaan maaf mungkin, I don't know. Yang jelas ini message ya, message. Entah kalian menunggu dapat kabar atau kalian akan memberi kabar. The Devil, klarifikasi The Devil. Queen of Wands kembali. Page of Wands. Page of Pentacles. Gila semuanya page man. Energi secara keseluruhan. Six of Swords kebalik. Oke, The Devil. Energinya Capricorn ini apa ya gitu kan. Queen of Wands kebalik. Queen of Wands itu bisa energinya Aries, Leo atau Sagittarius ya. Mungkin kalian ada yang berurusan dengan salah satu dari mereka. Tapi buat gue balik lagi, Queen of Wands itu energinya Leo yang mana barusan kita bahas juga di sini ya.
lebih, kalau di chartnya kalian itu lebih tentang karir, public image ya, personanya kalian. Jadi selama ini topeng apa yang kalian pakai gitu kan, status sosial, public image, reputasi, karir, secara praktikal, masculinity artinya juga ego dan pride-nya kalian. Ini kebalik nih ya, Leonya kebalik. Walaupun di sini Leonya dia sebagai queen ya. Atau kalian juga punya masalah dengan seorang ayah? Karena Venus retrograde itu juga kita minta dalam keadaan Venus retrograde itu kita juga diminta untuk menyelesaikan hubungan-hubungan dengan siapapun kita berpunya masalah. Kita dikasih kesempatan untuk mengklirkan suasana. Kalau emang kalian punya masalah dengan orang tua, ayah tepatnya, karena Leo adalah di rumah ke-10, yaitu urusannya dengan orang tua. Kalau emang ada orang tua, ayah tepatnya, lebih tepatnya ayah. Kapan ya, besok apa besok lusa ya, hari ayah sedunia ya. Itu atau ya baik lagi, ini masalah komunikasi, tidak adanya komunikasi. Sedangkan selebihnya Page of Wands sama Page of Pentacles. Page itu kan semuanya messenger ya sebenarnya. Yang satu tentang passion, yang satu tentang ingin belajar, permintaan maaf bisa juga. Tapi yang jelas Page itu ya dia pingin istilahnya tetap stay in touch gitu, stay in contact gitu. Ya message saja lah levelnya gitu kan. Ini untuk klarifikasi si The Devil Capricorn. Jadi Capricorn ada di mana? Di ruang ketiga. Di ruang ketiga juga buat kamu. Iya, Capricorn di rumah karir. Oh, jadi kalau di karir itu kalian lagi ingin memperluas network kalian ini, ingin mempelajari lebih banyak, ingin memperluas network, ingin mempelajari lebih jauh, menambah wawasan dan keterampilan, skill ya, dan mencari lebih menggali lebih dalam lagi, apa sih passion gue, apa sih yang gue mau, apa sih yang gue suka gitu. Apa sih yang bisa gue kembangin gitu. Untuk bisa menjadi suatu profesi yang baru mungkin. Dan energi yang ini Six of Swords in reverse, artinya kita belum bisa move on, kita masih stuck. Dan di bawahnya ada 10 kayu, Ten of Wands. Ya, kita belum pindah, kita masih stuck di situ. Oke, sekarang gue pingin klarifikasi Ten of Swords ya. Ini di jalur ketiga, jalur terakhir, dan ini kartu terakhir penutupan ya. Emang kita disuruh transformasi kayak apa sih? Kenapa sih? Siapa yang ngianatin kita? Dikhianatin apa?
pembunuhan karakter yang seperti apa? Siapa yang bunuh karakter? Ya kita sendiri lagi. Ya nggak Scorp. Paling enak kan ngomong sama Scorpio sebenarnya. Karena kalau ngomong sama Scorpio itu belak-belakan dan mereka terima gitu loh. Eight of Wands akhirnya tegak juga dia. Eight of Wands akan ada komunikasi atau travel. Five of Cups kehilangan. King of Cups kebalik. King of Cups energi secara keseluruhan. Eight of Wands. Eight of Cups di bawahnya ada Eight of Cups, di bawahnya Ace of Wands. Oke, Ten of Swords ini itu 10 pedang ini ya, tentang apa sih? Tentang komunikasi akan kehilangan dari seorang Pisces, Cancer atau Scorpio. Scorp Eight of Wands artinya komunikasi atau travel, ya kan? Five of Cups kehilangan, kesepian, sendirian, sedih. Karena si Pisces, Cancer atau Scorpio emosinya nggak balance, atau ini energinya kalian sendiri Scorp yang nggak balance, yang lagi sedih karena 10 pedang. Kalian menipu diri kalian sendiri, kalian mengkhianati diri kalian sendiri, atau kalian mengkhianati orang lain. Jatuh-jatuhnya sesama, efek-efeknya dampak-dampaknya sama. Kalau kalian mengkhianati orang lain, kalian pikir kalian nggak akan merasakan sakit. Percaya sama gue, lo akan ngerasain juga. Yang paling sakit sih kalau emang kita, ya kan. The worst deception is self deception. Ya. Jadi 10 swords itu kan deception. Dan saat kita menyadari itu, gitu kan. Kalau apapun yang selama ini kita lakukan adalah kita membunuh karakter kita sendiri. Itu paling dalam sih, itu paling dalam. Scorp. Oke? Okay? Dan energi yang sebenarnya energi yang secara keseluruhannya adalah ya bukan sebenarnya, memang karena kita dipaksa, akhirnya karena kita mengakui, karena kita menyadari kalau kita sudah membunuh karakter kita sendiri, kita dipaksa untuk memulai sesuatu yang baru dan sesuatu itu yang bisa kita bikin bergairah. Membikin kita semangat hidup lah gitu. Terus. Oke. Gue mau klarifikasi energi secara keseluruhan The Justice. Kayaknya jelas banget ya bacaan lu Scorp. Dan gue sekarang jauh lebih santai energi gue, agak ngawang-ngawang dikit sih, cuman tadi awal cemas mau marah bukan marah, maksudnya angst gitu loh, deg-degan gitu. Sekarang santai, cool, chill. Oke. 45 menit lewat.
Eight of Cups. Cari lagi. Ace of Wands. Ace of Pentacles. Well, Nine of Pentacles. Sekarang Justice. Ya. Entah kalian dealing dengan Libra, ya kan? Justice itu energinya Libra, dan Libra itu ada di ending, closure, rumah ke-12, karma, healing. Ya. Hal-hal di bawah alam sadar kita, semua hal-hal yang tidak kita sadarin, makanya kita tidak menyadari kalau kita sudah membunuh karakter diri kita sendiri. Akhirnya kita menyadari itu ada justice, ya kan? Dan menyadari itu, klarifikasi. Eight of Cups, kita meninggalkan situasi dan kondisi yang membuat kita membunuh diri kita sendiri, membunuh karakter kita sendiri. Kita meninggalkan situasi itu. Oke. Dan memulai sesuatu yang baru yang membuat kita bersemangat untuk hidup lagi. Dan memulai hidup baru. Ya, dengan Ace of Wands and Ace of Coins. Ace of Coins itu sangat real, sesuatu yang baru, real, dan passionate, dan menggairahkan. Yep. Dengan Eight of Cups kita meninggalkan apapun semua yang di belakang kita itu yang tidak memang, yang memang udah saatnya ditinggalkan. Dan energi secara keseluruhannya adalah Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini kartunya jomblo, men. Kartunya jomblo, kartu tuh I am enough, saya cukup, gua mampu, apapun kondisinya, gua punya atau nggak punya nggak penting, tapi gua utuh. Gua utuh secara mind, body, and soul. Selama kita selaras, kita yang mengontrol keadaan, bukan kita yang dikontrol oleh keadaan. Karena kita punya kemampuan dan keterampilan untuk menciptakan realitas seperti apapun yang kita mau. Dan kita nggak sendiri soalnya. Kita nggak sendiri. Teman kita banyak bukan? Jadi penting untuk tidak sombong. Penting kalau kita mengakui orang lain, mengakui diri kita sendiri, kekurangan dan kelebihannya kita, ya. Mengakui aja itu udah kemampuan. Di bawahnya ada Five of Swords, ada konflik, ada perang. Oke. Gue mau narik Goddess Guidance, ya. Nasihat buat Scorpio yang mau memulai hidup baru, yang mau yang lagi mau transformasi. Ini emang ini dampak dan efek dari gerhana matahari dan eclipse ini. Gerhana ini 6 bulan loh ke depan. Jadi emang untuk memulai segala sesuatu, kita transisi ini, transformasi ini, itu nggak semudah gitu kan. Ada prosesnya ya. Ya, enjoy the ride, man.
undying love is sold. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Cinta yang abadi, cinta yang kekal, ya. Cinta yang kamu bagikan itu abadi. Bukan masalah apapun situasinya. Cinta yang kamu bagikan itu abadi dan kekal adanya. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Alright, Scorp. Untuk kamu semua yang udah nge-like, subscribe, makasih banyak. Yang donasi juga makasih banyak. Jangan kapok ya. Untuk kamu yang baru datang sini dan emang suka gaya gue, jangan lupa untuk subscribe. Untuk masalah donasi nanti gue kasih QR di belakang daripada gue tulis di sini ya kan. QR di belakang tinggal di scan aja langsung. Berapa aja terserah, yang penting balance dalam memberi dan menerima energi. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di session berikutnya. Bonus untuk sesi asmara masih di bulan ini juga. Mungkin ada past life dan karma akan gue tambahin di sini. Oke, makasih, bye bye.